Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita bisa melakukan perkuliahan Zoom pada pagi hari ini. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai manajemen penanganan korban massal. Yang kami hormati itu Ibu dosen pengampu Dr. Dian Gusta Anggraini Nursa MKM dan teman-teman semua. Di sini kami beranggotakan next. Yang pertama, saya sendiri Degina Rahmadanti, yang kedua ada Fikir Rahman, yang ketiga ada Hanifah Eka Putri, yang keempat ada Ilham Zikrullah, yang kelima ada Lydia Mega Aryani, ada Rani Andari, ada Yola Dewi Fitri, dan Yosiana Safira. Next. Adapun outline kami pada pagi hari ini, yang pertama penanganan korban massal, yang kedua ada penata laksanaan di lapangan, yang ketiga ada pos komando, yang keempat ada perawatan di lapangan, yang kelima ada triase, yang keenam itu pertolongan pertama, dan yang ketujuh itu pos penataan evakuasi. Baiklah, selanjutnya tentang penanganan korban massal yang akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Yola. Pada Yola kita persilahkan. Baik, materi selanjutnya yaitu penanganan korban massal. Penanganan medis untuk korban cedera dalam jumlah besar diperlukan segera setelah terjadinya gempa bumi, kecelakaan transportasi, atau industri yang besar dan bencana lainnya. Kebutuhan terbesar untuk pertolongan pertama dan pelayanan kedaruratan muncul dalam beberapa jam pertama. Banyak jiwa tidak tertolong karena sumber-sumber daya lokal, termasuk transportasi tidak dimobilisasi segera. Oleh karena itu, sumber daya lokal sangat menentukan dalam penanganan korban di fase darurat. Sekian penjelasan dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Yola. Selanjutnya tentang penata laksanaan di lapangan yang akan dipaparkan oleh rekan saya Hani. Kepada Hani dipersilahkan. Baik, selanjutnya yaitu penata laksanaan di lapangan. Nah, dalam proses ini terdapat 4 penata laksanaan di lapangan. Yang pertama itu adalah proses penyiagaan. Nah, proses ini mencakup peringatan awal, penilaian situasi, dan penyebaran pesan siaga. Juga proses ini bertujuan untuk memastikan tanda bahaya, mengevaluasi besarnya masalah, dan memastikan bahwa sumber daya yang ada memperoleh informasi dan dimobilisasi. Yang kedua yaitu identifikasi awal lokasi bencana. Identifikasi awal akan memungkinkan masing-masing tim bantuan untuk mencapai lokasi yang merupakan daerah kerja mereka secara cepat dan efisien. Salah satu cara terbaiknya untuk proses ini adalah dengan membuat suatu peta sederhana lokasi bencana. Yang ketiga yaitu adalah tindakan keselamatan. Nah, tindakan penyelamatan ini diterapkan untuk memberikan perlindungan kepada korban, tim penolong, dan masyarakat yang terekspos dari segala risiko yang mungkin terjadi dan dari risiko potensial yang diperkirakan dapat terjadi. Dan yang terakhir yaitu adalah langkah pengamanan. Nah, langkah pengamanan ini diterapkan dengan tujuan untuk mencegah campur tangan pihak luar dengan tim penolong. Nah, dalam melakukan upaya penyelamatan korban. Juga akses ke setiap area penyelamatan dibatasi dengan melakukan kontrol lalu lintas dan keramaian. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Hani. Selanjutnya tentang pos komando yang akan dipaparkan oleh rekan saya Lydia. Kepada Lydia dipersilahkan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu pos komando. Pos komando merupakan unit kontrol multisektoral yang dibentuk dengan tujuan mengkoordinasikan berbagai sektor yang terlibat dalam penata laksanaan di lapangan, kemudian menciptakan hubungan dengan sistem pendukung dalam proses penyediaan informasi dan mobilisasi sumber daya yang diperlukan, dan mengawasi penata laksanaan korban. Next. Adapun tenaga pelaksana dalam pos komando ini berasal dari petugas-petugas dengan pangkat tertinggi dari kepolisian, dinas pemadam kebakaran, petugas kesehatan, dan angkatan bersenjata. Kemudian metode pos komando ini secara terus-menerus akan melakukan penilaian ulang terhadap situasi yang dihadapi dan mengidentifikasi adanya kebutuhan untuk menambah atau mengurangi sumber daya di lokasi bencana. Kemudian pencarian dan penyelamatan terutama dilakukan oleh tim
rescue atau Basarnas dan Basarda, dan dapat berasal dari tenaga sukarela bila dibutuhkan. Sekian dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Lydia. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Ilham. Kepada Ilham dipersilahkan. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada di bawah situasi tertentu di mana lokalisasi korban sulit dilakukan seperti korban yang terjebak dalam bangunan runtuh, pembebasan korban akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Jika kondisi korban memburuk, pimpinan tim SAR melalui pos komando dapat meminta bantuan tenaga medis lapangan dari tim medis untuk melakukan stabilisasi korban selama proses pembebasan dilakukan. Tenaga medis yang melakukan prosedur ini harus sudah dilatih khususnya untuk itu, dan prosedur ini hanya boleh dilakukan pada situasi-situasi yang sangat mendesak, seperti pada gambar tempat penampungan dari daerah pusat, daerah kerja, sehingga tempat penampungan sementara dengan adanya perawatan di lapangan dengan mengadakan pos pelayanan medis lanjutan dengan rumah sakit rujukan. Selanjutnya ada perawatan di lapangan. Di sini dalam keadaan di mana dijumpai keterbatasan sumber daya, utamanya keterbatasan daya tampung dan kemampuan perawatan, pemindahan korban ke rumah sakit dapat ditunda sementara. Dengan ini harus dilakukan perawatan di lapangan yang kuat bagi korban, dapat lebih mentoleransi penundaan dini. Jika diperlukan, dapat didirikan rumah sakit lapangan, Rumkit Lab. Dalam mengoperasikan Rumkit Lab ini, diperlukan tenaga medis, paramedik, dan non-medis atau koordinator, dokter spesialis bedah, dokter spesialis anestesi, 3 perawat mahir, radiolog, farmasi, ahli gizi, laboran atau labor, di teknisi medis, teknisi non-medis, dan pembantu umum. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ilham. Selanjutnya tentang perawatan di lapangan akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Rani. Kepada Rani dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu perawatan di lapangan. Next. Dalam keadaan di mana dijumpai keterbatasan sumber daya, utamanya keterbatasan daya tampung dan kemampuan perawatan, pemindahan korban ke rumah sakit dapat ditunda sementara. Dengan ini harus dilakukan perawatan di lapangan yang adekuat bagi korban dapat lebih mentoleransi penundaan ini. Jika diperlukan dapat didirikan rumah sakit lapangan atau Rumkit Lab. Dalam mengoperasi Rumkit Lab diperlukan tenaga medis, paramedis, dan non-medis seperti koordinator, dokter spesialis bedah, dokter spesialis anestesi, 3 perawat mahir, radiolog, farmasis, ahli gizi, laboran, teknis medis, teknis non-medis, dan pembantu umum. Sekian dari saya, kembalikan. Baiklah, terima kasih kepada Rani. Selanjutnya mengenai triase yang akan dijelaskan oleh rekan saya Yosi. Pada Yosi kita persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Next. Nah, di sini ada pun triase untuk mengidentifikasi korban. Yang warna merah itu adalah korban yang membutuhkan stabilisasi segera. Kemudian untuk yang warna kuning itu korban yang memerlukan pengawasan ketat, tetapi perawatan dapat ditunda sementara. Kemudian yang warna hijau, korban yang tidak memerlukan pengobatan atau pemberian pengobatan dapat ditunda. Sedangkan yang warna hitam itu untuk korban yang telah meninggal dunia. Next. Adapun triase lapangan dilakukan pada 3 kondisi. Yang pertama itu triase di tempat atau triase 1. Triase di tempat dilakukan di tempat korban ditemukan atau pada tempat penampungan yang dilakukan oleh tim pertolongan pertama atau tenaga medis gawat darurat. Triase di tempat mencakup pemeriksaan, klasifikasi, pemberian tanda, dan pembinaan korban ke pos medis lanjutan. Yang selanjutnya yaitu triase medik atau triase 2.
Triase ini dilakukan saat korban memasuki pos medis lanjutan oleh tenaga medis yang berpengalaman. Tujuan triase medik adalah menentukan tingkat perawatan yang dibutuhkan oleh si korban. Kemudian triase evakuasi yaitu atau triase 3. Triase ini ditujukan pada korban yang dapat dipindahkan ke rumah sakit yang telah siap menerima korban bencana massal. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Yosi. Selanjutnya tentang pertolongan pertama yang akan dipaparkan oleh rekan saya Fikar. Kepada Fikar, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya mengenai pertolongan pertama. Next. Yang mana pertolongan pertama ini dilakukan oleh para sukarelawan petugas pemadam kebakaran, polisi, tenaga dari unit khusus, tim medis gawat darurat, dan tenaga perawat gawat darurat terlatih. Yang mana pertolongan pertama dapat diberikan di lokasi seperti yang pertama, lokasi bencana sebelum korban dipindahkan, kedua tempat penampungan sementara, ketiga pada tempat hijau dari pos medis lanjutan, dan yang terakhir dalam ambulan saat korban dipindahkan ke fasilitas kesehatan. Adapun pertolongan pertama yang diberikan pada korban dapat berupa kontrol jalan napas, fungsi pernapasan dan jantung, pengawasan posisi korban, kontrol perdarahan, lebih nyaman. Next. Baik, selanjutnya. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya itu ada pos penataan evakuasi. Next. Pos penata laksana evakuasi ini berfungsi untuk yang pertama itu untuk mengumpulkan korban dari berbagai pos medis. Lanjutan, yang kedua itu melakukan pemeriksaan ulang terhadap para korban. Yang ini biasanya dilakukan oleh para medis, bisa dokter, perawat, atau bidan. Selanjutnya, meneruskan atau memperbaiki upaya stabilisasi korban. Yang keempat itu memberangkatkan korban ke fasilitas kesehatan tujuan, misalnya kayak dirujuk ke rumah sakit atau puskesmas terdekat. Next. Baiklah, sekian dari kelompok paparan materi dari kelompok 3. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.